Lampu oleh Erkin Kalwil. Serombongan anak sekolah lewat di jalan itu petang hari. Suatu hari di musim gugur, udara panas dan cerah. Mereka berjalan-jalan sambil bersiul di sekitar desa dekat kota, menjauhkan diri dari pengawasan polisi untuk merayakan kemenangan pertandingan sepak bola. Ketika rombongan anak-anak itu melewati rumah Nyonya Wilkins, mereka berhenti dan menyabiti rumah kecil yang tak bercat itu. Nyonya Wilkins tua dan bertubuh kecil mendekat ke pintu dan mengintip keluar yang mulai gelap. Sesaat anak-anak itu memperhatikannya, lalu salah seseorang di antaranya berteriak memanggil nama Charlie. Nyonya Wilkins lari ke kamar mengambil lampu yang biasa dipasang di depan jendela dan di bawahnya lampu itu ke halamannya. Nyonya Wilkins mencari Charlie di sekitar rumah sambil diperhatikannya anak-anak itu. Setelah memeriksa sekitar rumah, ia berhenti dan mengamati setiap suara yang dapat didengarnya. Kemudian dipanggil-panggilnya nama anaknya, "Charlie, Charlie, di mana kau?" Selama 6 tahun, para tetangganya telah berkali-kali berusaha menyadarkannya dengan maksud baik bahwa Charlie Wilkins tidak akan kembali lagi. Tapi tidak, Charlie adalah anaknya dan ia percaya bahwa ia akan kembali kapan saja. Tidak seorang pun yang berhasil menyadarkannya. Anak Nyonya telah mendapatkan kecelakaan, Nyonya Wilkins. Demikian kata salah seorang tetangganya seminggu lalu. Sebagaimana biasanya, Nyonya Wilkins menggelengkan kepala tak percaya. 9 tahun yang lalu, Charlie meninggalkan rumah dan pergi ke Argonne, di mana ia mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik karet. 2 tahun kemudian, kepala polisi kota menerima berita dari Argonne yang menyatakan bahwa Charlie Wilkins jatuh ke dalam tong pemasak karet. Sebelum badannya ditemukan dan dapat diangkat, kecelakaan itu dianggap selesai. Karena bukti jasmania yang perlu dikirimkan kepada ibunya tidak ada, maka ia tak akan percaya bahwa anaknya telah meninggal. Charlie berumur 20 tahun ketika ia meninggalkan rumah. Begitu ia selalu berkata kepada siapapun yang mengatakan bahwa anaknya tak ada lagi. "Anakku tak akan lupa pulang untuk menjengukku," katanya seorang diri. Jam di atas perapian menunjukkan pukul 10 sudah. Beberapa jam kemudian ia membalikan badannya hingga dapat melihat keluar jendela. Belum begitu malam baginya, karena biasanya ia baru tidur setelah jam 11. Kadang-kadang malahan lewat tengah malam terus menunggu. Ia tiba-tiba terkejut sambil berpegangan pada tangan kursi ketika didengarnya suara. Persis seperti bunyi geritan kursi yang kadang-kadang terdengar. Tapi suara itu seolah-olah datang dari luar seperti bunyi pagar depan. Sebelum ia merasa pasti akan suara itu terdengar, suara ketukan pintu. "Pasti Charlie," serunya. Hanya inilah kata-kata yang dapat diucapkan untuk menahan air matanya. Maka ia pun lari ke almari tempat ia menyimpan pakaian yang biasanya dipakai pada hari Minggu yang diikat dengan disimpan dalam sebuah peti. Aku segera datang, Charlie anakku," serunya ambil membereskan rambutnya dengan sebelah tangan dan tangan yang satu lagi memenahi pakaiannya yang masih belum beres. Sesampainya di pintu, ia tak dapat membukanya secepat mungkin karena tangannya gemetar hingga menemukan kesukaran dengan gemboknya. Diletakkannya lampu di lantai dan berusaha membuka pintu dengan kedua belah tangannya. "Benarkah kau masih di situ, Charlie?" panggilnya keras. "Benar, aku di sini, Bu. Mengapa tak ibu bukakan pintu supaya aku bisa masuk?" tanya suara itu. "Oh anakku, anakku," serunya. Setelah beberapa lama, akhirnya terbukalah pintu itu. "Charlie, betulkah kau itu?" tanya gelisah.
"Mendekatlah supaya ibu melihat wajahmu, anakku." Seorang laki-laki berdiri di depannya, langsung terkena sinar lampu yang dipegangnya. "Kau bukan Charlie," kata sedih dan sakit hati. Tiba-tiba gerombolan anak-anak laki-laki yang berada di pagar tertawa berbahak-bahak. Mereka baru saja mengiring lembu dari padang rumput dan akan kembali ke gerobak Pak Tani. Ketika tiba di rumah Nyonya Wilkins, salah seorang Ben Search berkata kepada teman-temannya bahwa ia akan menggoda wanita tua itu. "Kau bukan Charlie," kata Nyonya Wilkins lagi sambil mengeluarkan air mata. "Kau bukan anakku, Charlie." Cepat-cepat Ben Search mengembalikan badan dan lari keluar halaman. Nyonya Wilkins berdiri teparku. Setelah beberapa lama, anak-anak itu pergi sambil memegang lampu tinggi-tinggi. "Mengapa bukan kau yang datang, Charlie? Aku telah lama menunggumu." Kemudian Nyonya Wilkins berlalu perlahan dan kembali menuju rumah. Setelah ditutup dan dikuncinya pintu, mulailah ia meninggalkan pakaian minggunya dan dimasukkannya dalam peti sambil serta diikatnya dengan rapi sebagaimana biasa. Lampu itu diletakkannya kembali dengan hati-hati di atas meja hingga sinarnya menerangi penuh keluar melalui jendela. Sampai di tengah kamar ia terjatuh dalam keadaan terbaring di lantai itu. Suatu hal yang berakhir dalam pikirannya adalah bahwa ia akan bangun pada waktunya untuk membukakan pintu apabila Charlie pulang.